Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun yang saya hormati, yang saya kadimi, para asatidz, para ustaz yang sama-sama hadir di Masjid At-Taqwa, yang selalu menjadi motor, yang selalu menjadi penggerak, yang selalu menjadi tauladan kita dalam terus melaksanakan ibadah kita, dalam terus melaksanakan kegiatan-kegiatan maklim, kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid yang kita cintai. Tanpa keberadaan mereka tentunya kita tidak begitu atau tidak menjadi semangat, sehingga keberadaan mereka sangat berarti bagi kita, para guru kita yang selalu membimbing kita, mengajarkan kita, dan kita doakan mereka di khusus kita, para Ustaz Iswan, para Ustaz Sunita, para Ustaz Amin, Pak Ustaz Mardi, dan juga para asatidz lainnya yang sama-sama selalu menjadi bagian penggerak di kegiatan-kegiatan ta'lim di Masjid At-Taqwa yang kita cintai. Yang saya hormati juga para bapak-bapak jemaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama hadir malam hari ini. Yang saya hormati juga sahabat saya Pak Guru Komar yang selalu menjadi MC, yang selalu ada bersama kita di kegiatan ta'lim ini. Bersyukur kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam hari ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid At-Taqwa yang kita cintai. Dan alhamdulillah, kalau dalam perhitungan Masehi kita sudah berada di tahun 2025. Jadi kalau dalam hitungan matematika atau perhitungan tahun Masehi, kita berada di tahun baru. Dan tahun ini, bulan ini bertepatan dengan juga bulan Rajab, yang mana tanggal 1 Januari itu sama dengan tanggal 1 Rajab. Dan hari ini tanggal berapa Pak? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4. Jadi kalau ditanya biasanya sekarang tanggal berapa, kalau Hijriah itu agak bingung. Tapi kalau hari ini ditanya karena tanggalnya sama, maka mudah diingat, karena tanggal 1 Hijriah dengan tanggal 1 Rajab itu sekarang sama-sama tanggalnya sama. Maka kalaulah dalam Islam itu diperbolehkan namanya mizah itu bercanda, jadi
Tanjung Rasa lewat Kaliwaru, gali sumur menggunakan palu. Tak terasa sudah tahun baru. Semoga kita semua sehat selalu. Kaliwaru bukan sembarang Kaliwaru, tapi Kaliwaru dekat Babakan. Tahun baru bukanlah hanya sebatas tahun baru, tapi mudah-mudahan tahun yang penuh kebaikan. Jadi dalam Islam itu boleh juga bercanda, namanya mizah. Mizah itu bercanda yang diperbolehkan. Kira-kira gitu ya Pak Ustaz Madu. Namanya mizah. Kalau di Sunda mah mizah teh ngawinkan ikan. Mijahkeun. Itu di Sunda teh ngawinkeun lauk supaya beranak pinak, itu namanya mijah. Kalau pemijahan ada lagi itu nama tempat. Jadi pemijahan itu juga ada tempat kolam ikan di kampung untuk menyatukan antara ikan yang laki-laki dengan perempuan supaya di situ kawin. Setelah dia bertelur, induknya diambil, telurnya dibiarkan di situ, ditaruh di injuk. Injuk tahu itu? Tahu itu? Injuk itu kalau ke warung beli nggak bayar, bayarnya nanti, namanya injuk. Lanjut. Nah itu mijahkeun. Jadi mijahkeun teh kalau dulu berbuka. Kalau mijahkeun teh ngawinkeun lauk. Namanya apa? Nah, itu mijahkeun. Jadi ngawinkeun lauk. Kalau pemijahan itu namanya tempat. Bisa berarti empangnya, tapi kalau dikasih kayak pemijahan itu biasanya ke tempat, suatu tempat di pemijahan, di tempat salah satu waliullah meninggal di situ dan Pak Guru pasti pernah kesana. Ya. Kalau dalam Islam mizah dengan huruf Z itu namanya bercanda, tapi yang dibolehkan. Bahkan Rasul pun pernah begitu. Ya. Ketika dia bercanda dengan seorang nenek bertanya, ya Rasul nanti aku masuk surga enggak? Kemudian kata Rasul mau ente mau masuk surga. Lalu si nenek itu pergi sambil menangis. Melihat reaksi demikian, Rasul menyuruh sahabat untuk mengejar si nenek itu, kemudian katakan kepada mereka bahwa di surga itu ada nenek dalam artian dia akan nanti masuk surga adalah manusia yang bukan nenek. Artinya di surga mulai ini kalau dia baru masuk surga, nanti di sana itu nggak bakal ada nenek. Kalau nggak percaya, buktikan. Mau sekarang, atau nanti? Mau sekarang. Jadi alhamdulillah hadirin jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya hitungan waktu yang setiap saat, setiap detik kita berada di dimensi waktu dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, satu dekade, satu abad, satu apalagi di sana hitungan waktu. Apa sih sebetulnya dari perjalanan waktu yang bisa kita ambil? Apa sih dari pergerakan durasi dimensi waktu yang terus bergeser, yang terus bergerak dengan hitungan-hitungan yang bisa kita rasakan? Sebetulnya adalah gambaran bahwa ketika kita hidup di dunia pada saat ini dengan pergeseran hitungan waktu itu menandakan bahwa kita itu semakin dekat ke kematian. Kalaulah seandainya Allah memberikan usia, waktu atau durasi umur kita, kuota hidup kita di dunia ini misalkan 50 tahun, contoh. Kalau misalkan sekarang Pak Guru usianya berapa tahun? 17, masuk 17.
usianya misalnya 35 tahun, maka kalau Allah mencatatkan di lauhul mahfuz usia Pak Guru itu 50 tahun, maka usia Pak Guru itu tidak lebih dari 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Tahun 2026 berarti 14 tahun lagi. Tahun 2027 berarti 13 tahun lagi. Itu berbicara 50 tahun. Tapi kalau berbicara 36 tahun Pak Guru, maka usia Pak Guru cuma 1 tahun lagi. Dan kalau berbicara usianya 35,2 bulan, maka usia Pak Guru tiba kelas 9 dulu kurang lebih. Tapi lalu maaf usia 35,3 bulan 3 bulan dulu, betul kan? Pak Guru kan guru matematika kan bisa ditipu, ya kan? Argo waktu, argo usia, ya. Hitungan pergeseran siang dan malam yang menandakan 1/24 jam itu menandakan sesungguhnya bahwa kita itu semakin dekat ke kematian. Betul? Laras? Laras? Yakin? Yakin? Laras terbosan? Dia kepengis? Laras? Kau itu? Betul kan? Ya. Ya Pak. Jadi di tengah-tengah euforia yang kita lihat fenomena sekarang, di tengah-tengah euforia tahun baru, gitu kan, bersorak, bergembira, nyalain petasan yang harganya ratusan ribu, 50.000, 300-an, kita yang nggak beli juga sama menikmati kan, juga kaget, nggak beli juga menikmati juga kali. Di tengah-tengah euforia kita menikmati tahun baru. Di satu sisi secara tidak sadar bahwa sesungguhnya usia kita itu semakin mendekati kematian. Ya. Kalau misalkan saya sama, kita semua sama. Taruhlah menuju sebuah inisiatif, misalkan saya target usia saya seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan saya 50 tahun atau 47 tahun, sekarang sudah 45, berarti 2 tahun lagi saya akan mati, saya akan meninggal. Ya apa mau diaminin juga. Aminnya Pak Guru nggak tahu kalau dari tulis itu kita apa. Yang penting kan kita nggak tahu umur Pak Guru ya. Kita kan nggak tahu ya. Pak Guru duluan, saya belakangan, atau Pak Guru belakangan, tapi saya lebih belakang lagi kan nggak tahu kan. Ya. Tapi hati-hati kita itu semakin dekat ke kematian. Aksiru dikroha dinillah. Ingatlah, perbanyaklah kita untuk mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu apa? Kematian. Yang akan memutuskan nikmat kita di dunia ini adalah kematian. Dan itu berada di dimensi waktu, di dimensi rotasi perputaran waktu. Sehingga Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat pada sahabat, yaitu menjadi salah satu hadis yang populer di kalangan para penceramah. Meskipun memang ada beberapa ulama yang menggolongkan hadis itu ke dalam hadis yang dhaif, tetapi juga banyak sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis itu sahih. Tapi saya tidak ingin mendebatkan kedudukan hadis karena juga banyak para ulama yang menyebutkan ini hadis sahih yang dhaif. Tapi kita melihat konteks daripada narasi hadis itu,
proses yang akan terjadi kepada manusia, dan itu tidak mungkin tidak ada. Rasul mewasiatkan tentang mengantisipasi 5 hal sebelum datang 5 hal. Jadi mewanti-wanti 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Berarti kalau 5 tambah 5 jadi berapa? 10. Rasul menasihatkan, mewanti-wantikan, mewasiatkan, ingat 5 perkara sebelum datang yang 5. Artinya berarti 10 proses itu pasti terjadi pada diri kita sebagai manusia yang hidup. Yang pertama, narasinya adalah iktani omsan qobla omsin. Ingat 5 perkara sebelum datang 5. Yang pertama, yang 5 perkara itu apa, Bu? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sababaka qobla arom. Yang pertama adalah apa? Masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi Rasul mewasiatkan, mengingatkan, persiapkan masa mudamu atau perhatikan waktu yang terjadi pada masa-masa muda kita sebelum datang masa-masa tua. Masyarakat akhirnya kudu dinasihatkan, kudu diingatkan masa muda ada berapa sekarang? Tentu tidak begitu konteksnya. Kita itu sekarang tua. Kalau yang muda anak kita kan gitu ya. Kita ini disebut anak, disebut bujang, disebut apa? Bapak, disebut nama langsung, kita disebut anak. Itu bisa saja meskipun usia kita setua ini, kalau yang ribut siapa? Orang tua kita, bapak kita. Kita itu tua, kata anak. Tapi kita itu muda kalau kata orang tua kita. Kita itu muda kalau kata kakak kita, abang kita dan sebagainya. Tapi nasihat di sini adalah Rasul mewasiatkan masa-masa yang kita memiliki, masih memiliki kekuatan, masih memiliki sehat waktu kita, dalam usia-usia yang masih banyak kemampuan, untuk itu dipersiapkan menjelang masa-masa ketidakmampuan kita. Kan kalau sudah tua itu sudah banyak hal yang tidak bisa lagi kita perbuat. Ustaz Mardi itu gagal, disuruh lari ke Cikampek dulu mungkin bisa, disuruh di kampung lagi panen itu bisa bantu mertua barang karung itu mungkin dulu. Tapi coba sekarang masih bisa kan kayak gitu? Tidak bisa. Kalau dulu belajar mungkin kan ya, dulu kita belajar hafalan mungkin 1 ruku, 1 lembar Quran itu bisa hafal mungkin 1 kali 24 jam, masih dulu masih segar-segarnya, belum masih banyak maksiat, gampang ingatnya dan juga susah lupanya. Tapi kalau sekarang kita belajar, sekarang kita mendengar ya keluar di masjid pakai sendal, sepatu. Tadi kita belajar apa sih kita? Jangan-jangan materi penceramahnya kayaknya sudah namanya lupa gitu. Karena apa? Karena kapasitas yang ada di otak dan pikiran kita itu semakin hari itu semakin bertambah objek, semakin bertambah file-file yang menumpuk dalam otak itu diingat yang diolah, sementara kapasitas kita terbatas. Semakin banyak hal yang kita alami, semakin banyak hal yang kita lakukan, dan itu akan memenuhi sesuatu pada otak kita. Kemampuan kita akan semakin terbatas. Dan itu terjadi kapan? Terjadi pada saat ada kita di dimensi waktu yang terus bertambah. Semakin bertambah durasi waktu, menandakan semakin lemahnya kita. Barulah cepat ingat, gampang ingat, susah lupa. Kalau sekarang ingatnya geser, lupanya gampang.
Tapi di saat kita memiliki waktu, memiliki usia, memiliki kesempatan, Rasul mewasiatkan sebelum semakin parah keadaan kita dari sisi kemampuan tadi, maka harus diperhitungkan itu. Kalau sekarang kan, kalau dulu ketika kita masih mungkin nikah, belum punya anak, yang dipikirin itu gimana istri kita secara personal tuh bahagia gitu. Tapi ketika datang anak satu, mulai terbagi pikirannya, istri gimana lebaran beli bajunya, anak yang pertama gimana, setelah anak dua bertambah lagi gimana, sekolahnya gimana, yang kakaknya gimana, adiknya, belum lagi ditambah mertua, belum ditambah orang tua kita, belum lagi beban ini, dan semakin rumah gitu. Semakin kuat ditambah usia, ditambah daya ingat, ditambah kemampuan yang semakin lemah. Dan itu menggambarkan bahwa selama kita ada di dimensi itu, kita tidak akan pernah lebih membaik dalam konteks kemampuan kita, tapi justru akan semakin datangnya kelemahan-kelemahan. Maka Rasul mengingatkan, persiapkan itu, antisipasi itu. Dan selama masih ada itu, kita akan terus berada dalam konteks seperti itu. Maka yang pertama wasiat Rasul itu, yang pertama apa itu? Bukan sekolah ya, apa tadi? Masa muda sebelum. Nah, kemudian yang kedua, wasihataka, sehat kita, wasihataka qabla saqam, sehat kita sebelum sakit. Rasul mengingatkan kepada kita, mewanti-wantikan kita supaya kita lebih lebih aware, lebih antisipatif, lebih mengingatkan untuk supaya kita manfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Karena apa? Sebersih-bersihnya orang, serapih-rapihnya orang, seterawat-rawatnya kita sebagai manusia menjaga kesehatan, tetap akan datang masa di mana kita itu sakit. Meskipun kita menjaga kesehatan, pola makan dijaga, pola istirahat kita dijaga, periksa cek kesehatan, MCU dan sebagainya, punya dokter pribadi, tetap suatu saat dia akan merasakan sakit. Karena apa? Ini fitrahnya manusia. Gak mungkin dia selama hidup sampai mati karena perjalanan, karena perawatan, karena sesuatu yang kemudian dioptimalkan, dia tidak pernah mengalami sakit. Pasti. Maka Rasul mengingatkan kepada kita sebelum datang masa-masa sakit itu, maka manfaatkan pada saat kita sembuh. Apa yang bisa kita lakukan pada saat kita sembuh itu manfaatkan dan lakukan hal-hal kebaikan sebelum Allah menguji kita dengan sakit. Dan kalau sudah sakit lah, yang gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa menikmati hidup di waktu, gak bisa. Jengkol dicoel, dikasih, belum kasih itu nikmat, cek sana, cek sehat. Gak mesti tenderloin stick, beef stick, apalagi pizza hut dan sebagainya, itu katanya enak, tapi kalau ada harganya ribu, kira-kira nikmat apa gitu? Nah, kok mau balik cuma di lamunan itu? Apalagi kalau sakit. Kita datang ke masjid, pengen ibadah, tapi kondisi kita sakit, bisa nggak? Nggak bisa. Kita pengen membantu orang lain yang sifatnya fisik atau apapun itu, kalau kita sakit nggak bisa. Maka di konteks narasi hadis ini seolah-olah kita diingatkan bahwa ada masanya kita sakit kata Rasul, dan kamu, kita semua harus manfaatkan saat usia-usia kita yang
manusia itu pasti ada masanya tumbuh dari muda ke tua, ada dua. Kemudian ada masa di mana manusia itu mengalami fase sehat dan fase sakit, itu sudah datang. Kemudian yang selanjutnya, waginaka qabla fakrika. Wasiat Rasul itu yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Gina itu sugih, gina itu kaya, sugih, benghar, kaya, loba duit, mungkin kategori bisa sultan. Kalau fakir itu sulit, sempit, miskin, bisa jadi belangsak. Dan itu fase yang pasti merupakan sebuah keniscayaan. Siapapun kita pasti akan merasakan di mana kita itu sempit. Pasti kita akan merasakan di mana kita itu susah. Pasti akan merasakan di mana kita merasakan tidak mampu kita dalam materi atau kefakiran. Macana nabung, rajin pangkal kaya, nabung pangkal pandai. Misalkan kita berjuang, keras keringat banting tulang, guru di sekolah harus mengajar, 7 hari, 6 hari balik masih buka NLS, terus buka segala masih jadi duit kafe, masih jadi duit kafe, bisa ngajar matematika, bisa bahasa Arab, ngajar bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris, harus keringat gitu, Ustaz mari kita tanya, dia pernah susah? Pasti jawabnya itu baik-baik ya. Artinya apa? Sebaik apapun kita memanage keuangan, gitu, memanage finansial kita, pasti akan datang masa di mana kita itu merasa fakir, merasa kurang. Dan kategori kurang itu kan itu sifatnya tidak semua kita sama. Mungkin di mata kita pengusaha duit nanti miliaran pengusaha. Tapi kan permasalahan itu mungkin triliunan. Dan bagi sebagian orang, dia punya 1 juta, tapi kebutuhannya itu hanya 500.000, berarti secara cash flow gitu, secara datang dan perginya keuangan itu dia masih stabil dibanding dengan orang yang punya harta miliaran tapi masalahnya pun triliunan. Konteks kebutuhan itu kan beda satu dengan yang lain. Nah, dalam konteks itu akan ada situasi di mana seseorang itu merasa suci dan di mana ada masa di mana seseorang itu merasa fakir dan kurang. Ada di kondisi itu. Kalau misalkan seseorang, buat saya pribadi, contoh, saya mah tiap bulan yang penting ada buat anak bayar sekolah, ada buat keluarga di rumah, ada buat beli bensin dan jajan, kerja kasar. Selesai itu mungkin saya 5 juta cukup lah. Tapi bagi seseorang 5 juta itu bisa kurang karena kebutuhannya lebih banyak. Menurut saya melihat seseorang punya uang 100 juta, wah banyak banget 100 juta itu. Tapi kebutuhannya anak sekolahnya di luar negeri, punya mobilnya mobil was-was mewah, sehingga pajaknya pun sama dengan pajak hidup kita seumur hidup. Artinya kan nominalnya itu berbeda, tapi pada prinsipnya kesimpulannya adalah setiap orang sekaya apapun dia pasti akan ada merasa di mana dia itu berikut, kurang, fakir. Dan semiskin-miskinnya orang secara nilai nominal pasti dia akan merasa dia berada di titik stabil dalam kondisi keuangan, merasa suci, merasa cukup. Dan di situ 2 fenomena itu yang sudah digariskan secara fitrah, secara sunatullah manusia itu
yang tua pasti akan beranjak, yang muda pasti akan beranjak tua, yang kaya pasti akan merasakan fakir kurang, dan yang sakit pasti akan merasakan, yang sehat pasti akan merasakan sakit. Maka kalau kita tanya saat ini, kita sedang apa sih sekarang? Oh, badan kita sehat, manfaatkan. Mumpun sehat orang guna baik. Mun kurang bersehat aja nanti tongkol ke masjid. Ulah sampai ke masjidnya di seluruh Jawa di luar kampung. Ulah sampai ke masjid itu di mereka panggil ibadah kan mumpun sehat sok datang ke masjid sholat. Oh, ulah sampai ke gak pernah datang ke masjid sehingga sekali-kalinya datang ke masjidnya harus digotong gitu. Oh, ketika sholat kita itu misalkan harus ketika sehat kita itu harus menjaga kesehatan dengan cara olahraga kan? Oh, kita ketika kita tanya diri kita sehat apa sih yang bisa kita lakukan hal yang positif, terlebih-lebih masalah ibadah. Karena akan datang masa di mana kita akan salah. Namun termampu tidak materi ada rezeki sedikit sok nyumbang, masjid karena dari pasang waskar di lantai 2 Pak Guru saya punya kelebihan punya gaji 13, punya ibu bapak bayaran ini bang, karena sementara kebutuhan ibu lu ninggalin waskar masjid kurang di 200 dari sumbang. Itu salah satu contoh Pak Guru. Sebelum datang di mana ternyata gaji 13 itu dihapuskan lagi. Sementara yang lain tahun semua nggak ada. Sebelum datang masa itu gimana? Contoh saudara ini, contoh harus ada contoh, ada miskin. Kemudian yang selanjutnya apa Pak Guru? Yang selanjutnya tadi muda sebelum tua, terus apa lagi? Sehat sebelum sakit, kemudian kaya sebelum miskin, kemudian wabiroka qobla suci, waktu senggang sebelum datang waktu sempit, waktu luang sebelum datang dan banyaknya sibuk. Jadi mumpung rine cek saudara, mumpung rine, mumpung kita banyak waktu, lakukan sesuatu yang baik. Lihat kayak Pak Win, mumpung ayam lembur, Pak Win tiap hari sholat 5 waktu ayam mesti. Dalam udah sibuk udah naik ke angkasa, udah terbang, nggak mungkin lagi Pak Win, betul nggak? Ya, kalau udah naik ke gedung lantai 15 udah nggak mungkin lagi turun berjamaah kan ya. Gitu. Tapi mumpung libur ada terus salah satu dan manfaatkan waktu senggangmu sebelum datang waktu sempit. Manfaatkan waktu rine sebelum ribut. Ayah ribut, rine santai ribut sempit. Kemudian yang terakhir, finally akhirnya wahayataka qobla maut. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang itu mah sudah gak ada toleransi lagi. Lalu sudah wafat, sudah mati, tidak ada lagi urusan tua muda, kaya miskin, sempit lengan, apalagi kaya miskin sudah gak ada toleransi. Kalau sudah mati, udah selesai. Kita adanya kaya miskin, sugih, fakir, apalagi sehat, sakit dan sebagainya itu karena kita masih hidup. Kalau sudah mati nggak akan ada lagi yang 8 tadi. Pada saat idaja ajalum la yastakbiruna sa'atan wa la yastakbimun, ketika Allah sudah mentakdirkan kita wafat di usia tadi misalkan sekian tahun lagi yang kemarin kita euforia
Dan selama kita hidup, ujian itu kan pasti ada. Ujian apa? Ujian sehat, gagah, muda, kemudian lalu bergeser menjadi tua. Ujian apa? Ujian banyak duit, diuji lagi, nggak ada duit. Ujian apa? Waktu yang senggang diuji dengan waktu sempit. Itu kan ada semasa selama kita hidup. Kan ada istilah orang bingung, pusing, pikiran apa? Pikiran resiko dapur, ada gitu. Pusing dalam pikiran resiko dapur. Ada gitu kan? Ada kenapa pusing, bingung kan? Pusing pikiran resiko dapur. Permasalahannya apa sih kamu? Permasalahannya sebetulnya ya karena rumah ada dapurnya. Ya enggak? Coba kalau rumahnya nggak ada dapurnya, pasti tidak akan bingung mikirin resiko dapur. Kenapa? Karena pusing mikirin resiko dapur. Karena rumah ada dapur. Jadi selama rumah itu ada dapurnya, disitulah penghuninya akan bingung mikirin resikonya karena ada dapur. Jadi selama ada dapur pasti ada bingung mikirin resiko. Korelasinya apa? Manusia itu bingung itu pikir itu kan, pusing itu kan adanya di pikiran. Pusing itu kan adanya di pikiran. Pikiran itu kan cara kerjanya apa? Cara kerjanya otak. Otak itu adanya di mana? Otak itu adanya di mana? Adanya di kepala. Berarti selama kepala itu ada, maka kita akan tetap bingung, mikir, pusing dan diuji. Ya. Kalau pengen kita nggak mau diuji, nggak mau bingung, nggak mau mikir, gimana? Gimana? Ya kepalanya dihilangkan, gitu. Biar kita tidak pusing, biar kita tidak diuji. Berarti kesimpulannya, selama kita hayat, selama kita hidup, selama kita berjalan organ tubuh kita, selama ruh kita ada di jasad kita menyatu karena organ kita yang sehat, maka disitulah manusia akan diuji dengan 10 hal yang tadi, akan mengalami fase yang tadi, miskin, kaya, sempit, fakir, sakit, sembuh, lengan, sempit, apalagi ya. Itulah dinamika hidup, itulah ujian hidup yang dibebankan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan untuk kita hidup di dunia ini beribadah. Dan dalam fase hidup itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita supaya mengantisipasi fase-fase yang ada itu, yang secara garis besar adalah fase muda sebelum fase tua, usia apa saat kita kaya sebelum datang saat kita miskin, saat kita sehat sebelum datang Allah menguji kita dengan sakit, sebelum Allah waktu kita yang senggang, sebelum Allah menguji kita dengan kesakitan, rindu dan sebagainya, lalu yang terakhir sebelum hidup kita berakhir, maka kita harus memanfaatkan usia-usia kita selama hidup itu dengan hal yang kebaikan. Karena hakikatnya waktu yang bergeser, hitungan waktu yang kemudian bertambah hitungannya, menandakan bahwa usia atau waktu kematian kita semakin mendekat. Waktu rasanya. Waktu itu seperti pedang manusia melebar pereng. Kalau kita melihat anak-anak muda yang berburu, bahwa saya pakai kelas uji, ayam keluar tiba-tiba saya diundang untuk siapa nih? Acara nikahan sepulang, masya Allah ini bahwa diajar bergerak, gitu kan? Bahwa ke sekolah SD diajar bergerak, ke SMA pernah les bergerak, tiba-tiba sekarang saya diundang untuk acara nikahan dia. Berarti menggambarkan bahwa perkataan saya sudah tua kan? Padahal kemarin nah itu waktu sesat. Perasaan kemarin adanya petasan tahun baru, sekarang udah tahun baru. Perasaan saya lihat Pak Guru Komar jadi MC kemarin, sekarang udah 1 bulan.
evakuasi itu kan menjadi lurus kullu nafsin